Susah banget ya, udah seri terakhir aja ini. Dan sebagai penutup, Valencia kembali menjadi tuan rumah setelah tahun lalu harus absen akibat banjir bandang. Biasanya Valencia ini menjadi seri penentu. Salah satunya seri penentuan saat perebutan gelar juara dunia 2023 antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin yang akhirnya menjadi milik Pecco Bagnaia. Nah, di musim 2025 ini, gelar juara dunia sudah dikunci lebih cepat oleh Marc Marquez yang setelah itu harus absen di beberapa seri terakhir akibat cedera. Lalu, gimana ya kabar Marc Marquez sekarang? Apa kabar Marc Marquez? Pasca crash hebat di Mandalika, sang juara dunia 2025 rehat sejenak, pulihkan cedera. Marquez and Marco Bezzecchi. That's a massive crash early on here. Marquez akhirnya muncul ke hadapan publik untuk pertama kalinya dalam sebuah pertemuan menyambut Grand Prix Valencia. Yeah, I'm better and better. Every day feeling better as you see. First day today with a free arm. That is something very important. Means that yesterday we have a doctor's check and looks like the bone is fixing in a good way. The ligaments also are going in a good way. So yeah, feeling well and ready to come back. Not come back riding, but just come back to enjoy the MotoGP atmosphere in Valencia GP. Marc begitu punya impresi tinggi di dunia MotoGP. Ketidakhadiran pebalap berusia 32 tahun membuat persaingan hidup kembali. Rider silih berganti pijaki podium tertinggi. Pecco Bagnaia will win the Japanese Grand Prix. Famin Alduga here in the Grand Prix of Indonesia. The phenomenal Raul Fernandez in Phillip Island who wins the Australian Grand Prix. And Alex Marquez has sprinkled some magic on the Malaysian Grand Prix. Simply the best, Marco Bezzecchi. Marc memang dipastikan hadir di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Namun, bukan untuk balapan ya. Sebagai juara dunia 2025, The Baby Alien akan terlibat dalam berbagai seremoni. Yang pertama, sebagai pemenang BMW M Award. Marc Marquez merengkuh BMW M Award alias Raja Kualifikasi sebagai rider yang paling sering menempati pole position. Untuk tahun ini, BMW sebagai sponsor MotoGP menyiapkan hadiah satu buah sedan mewah M2 CS. Ini roda 4 elegan 6 silinder yang hanya butuh 3,8 detik saja untuk mencapai 100 km per jam. M2 CS adalah segmen tertinggi dalam kategori mobil sport yang dimiliki BMW. Harga pasarnya berkisar di 1,8 hingga 1,9 miliar rupiah. Hebatnya, berkarir di MotoGP sejak tahun 2013, Marc sudah menerima 8 mobil BMW. Wow, luar biasa. Selain mobil dari titel Raja Kualifikasi, Juara Dunia, dan Juara Balapan, The Baby Alien dapat hadiah apa lagi ya? 545 menjadi poin maksimal Marc Marquez musim ini. Ia memenangkan 11 race, 15 kali podium, dan 8 kali pole position. Nih, sini kita ulik ya GP Mania. 1 kali menang race di MotoGP diganjar hadiah 306.000 euro atau setara dengan 6 miliar rupiah. Marc 11 kali menang balapan, berarti total ia mengantongi 66 miliar rupiah. Terus hadiah juara dunianya berapa? MotoGP tidak merilis angka resmi perihal nominal hadiah untuk juara dunia. Namun, rider beserta tim yang berhasil menjadi juara musim dipastikan menerima dana segar 45 juta euro atau setara dengan 872 miliar rupiah. Gak main-main hadiahnya ya.
Mungkin hadiah race dan juara akan dibagi-bagi ke tim dan mekanik juga. Ada satu yang menjadi sepenuhnya milik Marc Marquez. Ya, gaji fantastis dari pabrikan Ducati senilai 18,5 M per bulan. Kita hitung berapa total pemasukan Marc Marquez dari kancah MotoGP sepanjang tahun 2025. 872 M dari hadiah juara dunia, 66 M dari 11 kali menang balapan, serta rangkuman gaji setahun senilai 222 M. Totalnya, tahun ini Marc Marquez sedikitnya mengumpulkan uang 1,1 triliun rupiah. Wow, begitu indahnya ya GP Mania menjadi seorang juara dunia. Wah, 1,1 triliun GP Mania. Luar biasa. Kira-kira mau buat apa nih ya sama Marc Marquez? Wah, enak banget nih jadi juara dunia MotoGP. Kata siapa? Buat kita yang nonton mungkin begitu, tapi buat ridernya pasti ini penuh perjuangan banget. Bayangin aja dia harus jaga kondisi fisik, jadwalnya padat, harus traveling ke sana sini, menghadapi persaingan yang super tense, dan juga kalau menghadapi cedera, waduh, bener-bener deh ya. Nggak heran kemarin itu Marc Marquez sampai menangis, menitikan air mata ketika resmi mengunci gelar juara dunia. Bayangin aja, ini adalah salah satu selebrasi yang super emosional karena Marc Marquez akhirnya berhasil bangkit setelah melalui cedera panjang hingga akhirnya bisa kembali menyandang gelar juara dunia MotoGP. Nah, by the way, Marc Marquez ini biasanya juga suka mempertunjukkan selebrasi yang unik-unik loh GP Mania. Ada yang GP Mania inget nggak? Kalau gitu, kita intip dulu ya beberapa selebrasi dari rider MotoGP. The moment we've all been waiting for has finally arrived. It's the final showdown. It's all or nothing. That is game over. Comes Martin once again on the inside of the... Melewati lintasan dengan kecepatan tinggi. Now then Bagnaia is going to try and get some slipstream. Here we go. What a battle this is. Tekanan untuk bisa jadi yang terdepan. Tak heran, para rider kerap melakukan atraksi dan selebrasi unik ketika meraih podium tertinggi. It's Rossi on the Yamaha. He is the world champion. Selain mahir adu cepat di lintasan, Valentino Rossi jadi salah satu rider yang memiliki banyak aksi saat melakukan selebrasi. Mulai dari masuk toilet Marshall, bergaya seperti orang bermain bola, membonceng ayam raksasa, hingga menjadi narapidana yang sedang bekerja. Setelah gagal meraih gelar juara dunia pada musim 2006, Vale menandai upaya kebangkitannya dengan menjuarai seri MotoGP Jerez, Spanyol. Podium utama dirayakan dengan unik yang melibatkan banyak orang. Rossi seolah bermain bowling dan melakukan strike di pinggir lintasan. Sejumlah orang dengan kostum pin bowling berjatuhan terkena bola tak kasat mata. Marc Marquez jadi salah satu rider yang banyak beraksi merayakan kemenangan yang dicapainya. Mulai dari bermain biliar, berubah menjadi samurai, meniru aura farming ala pacu jalur, Thrown as the king of the Saxon Ring once again. It's a 9th MotoGP. teranyar meniru Lionel Messi dengan mengangkat baju balap ke arah tribun. Namun, siapa sangka ada kejadian unik yang terjadi dalam salah satu selebrasinya. Kemenangan Marc Marquez di seri Jepang 2018 sekaligus menjadi kemenangannya sebagai juara dunia 7 kali. Perayaan gelar juara dunia Grand Prix 2018 diwarnai cedera dislokasi bahu setelah Marc berpelukan dengan pebalap Aprilia Scott Redding. With a man, they had some great battles, didn't they? Moto2 era.
Well, as usual, they got something planned out. He's laying down there. What's going on here? Well, Beruntung, cedera tak terlalu parah dan si semut dari Cervera bisa kembali melanjutkan selebrasi juaranya dengan bermain dingdong. absolutely brilliant. Awesome. What a way to celebrate. Early on, over the finish line they come for the very first time. Pedrosa, Stoner, Lorenzo, Speed, Vizioso. Past this rider on the... Jorge Lorenzo merupakan salah satu sosok ikonik dalam dunia balap. Sama seperti mantan rekan satu timnya, Jorge kerap melakukan selebrasi unik saat meraih podium tertinggi. Mulai dari menceburkan diri ke danau, menjadi penonton yang menyaksikan balapan, that's probably... hingga menjadi pemilik lintasan balap. That goes without saying, but he's somebody that absolutely thrives in confidence. Broken the flag. Salah satu perayaan aneh dan unik milik Lorenzo saat sang rider bernomor 99 menjadi astronot di Laguna Seca. Usai melintasi garis finish paling pertama dalam balapan di Amerika Serikat, Jorge bertukar kostum dengan baju ala luar angkasa berwarna perak, lengkap dengan helm. Membawa bendera ikoniknya, pebalap Fiat Yamaha melangkah jingkat dengan gerak lambat meniru astronot. Selebrasi ini dalam rangka kemenangan perdana Lorenzo di Laguna Seca. He got changed into his suit, didn't he? What an hoy, Lorenzo. Can have all the tricks, all the games in the world. And everybody's happy with him. Pebalap yang kini bersama Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi salah satu rider yang pernah merayakan kemenangannya dengan cara spektakuler. Martin menandai gelar juara MotoGP perdana dengan selebrasi ala manusia setengah robot, Terminator. Berawal dari cedera, nama Martinator disematkan sang ayah untuk ketekunan dan kerja keras Jorge. Sesuai dengan namanya, pebalap bernomor 89 menjelma menjadi Terminator yang melakukan gesture menembak ke arah